Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara milestone dan jalur kritis di Microsoft Project. Sebenarnya sebelumnya saya telah menjelaskan atau membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat milestone dan jalur kritis di Microsoft Project. Silakan teman-teman lihat tutorial saya sebelumnya tentang cara membuat milestone dan jalur kritis di Microsoft Project. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang apa sih milestone dan jalur kritis di Microsoft Project. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang milestone. Milestone itu secara harfiah yaitu tonggak sejarah atau landmark atau peristiwa penting. Milestone ini adalah suatu aktivitas dengan durasi 0 day atau 0 hari, tetapi memiliki arti penting untuk menentukan atau mempengaruhi aktivitas pekerjaan selanjutnya. Perlu digarisbawahi dalam Microsoft Project, milestone itu memiliki atau selalu memiliki durasi 0 hari atau 0 day. Di mana saat milestone itu dibuat, dapat menentukan hanya dua kriteria, yes or no, tercapai atau tidak, ya atau tidak. Jika milestone yes atau tercapai, maka prinsipnya silakan dilanjut ke pekerjaan berikutnya. Jadi pekerjaan yang sebelumnya yang termasuk milestone jika tercapai, silakan dilanjut ke pekerjaan berikutnya yang menandakan bahwa target pekerjaan tersebut tercapai dan tidak ada keterlambatan finish dari rencana awal. Lalu, jika milestone tersebut no atau tidak, maka kemungkinan tidak bisa dilanjut ke pekerjaan berikutnya sampai pekerjaan yang termasuk milestone tersebut selesai dan menyebabkan target tersebut tidak tercapai. Kemudian, dapat dimungkinkan akan adanya keterlambatan finish secara keseluruhan dari rencana awal. Lalu, kemungkinan terburuk atau kemungkinan yang biasa dilakukan oleh seorang project manager atau scheduler yaitu adanya perencanaan ulang untuk menentukan pekerjaan pengganti atau alternatif agar jadwal proyek bisa berjalan sesuai rencana awal. Misal, pekerjaan A sampai Z. A adalah milestone. Jika A tidak tercapai, maka B sampai Z itu akan memiliki dampak besar, yaitu keterlambatan secara global, sehingga diperlukan perencanaan atau pengganti pekerjaan alternatif. Misal, jika A terlambat, Z itu akan terlambat juga, B sampai Z akan terlambat. Nah, pekerjaan alternatif di sini, misalnya suatu project manager atau scheduler mengambil langkah atau antisipasi sambil menunggu pekerjaan A itu selesai, pekerjaan B yang seharusnya belum dilakukan, dia percepat sehingga dihasilkan atau diharapkan rencana endingnya itu Z itu tetap selesai tepat waktu meski A itu terlambat, karena B kita percepat yang menyebabkan akan endingnya Z itu selesai tepat waktu. Misal Z itu selesai 31 Desember, sedangkan pekerjaan A itu terlambat 10 hari. Otomatis secara perhitungan B sampai Z itu akan mundur secara keseluruhan 10 hari ke belakang. Maka perlu diantisipasi, misalnya dengan B dipercepat 3 hari, C dipercepat 2 hari pekerjaannya, D dipercepat 1 hari, sehingga nanti hasil atau conclusionnya Z tetap ending atau finish di tanggal 31 Desember, sehingga proyek secara keseluruhan tetap tepat waktu. Ini adalah fungsi dari milestone. Oke, lanjut ke CPM atau Critical Path Method. Di sini adalah metode jalur kritis, yaitu suatu rangkaian item pekerjaan dalam suatu proyek yang menjadi bagian kritis atas terselesaikannya proyek secara keseluruhan.
perlu digarisbawahi lagi di sini, jalur kritis adalah suatu pekerjaan yang masuk dari jalur atau bagian kritis, yaitu pekerjaan yang urgent atau menjadi prioritas sehingga memiliki efek atau akibat secara global mempengaruhi pekerjaan lainnya, yang dimana jika tidak terselesaikannya secara tepat waktu, pekerjaan-pekerjaan yang masuk dalam pekerjaan kritis maka akan menyebabkan keterlambatan finish proyek secara keseluruhan atau delay atau mundur. Karena pekerjaan yang termasuk jalur kritis adalah pekerjaan yang prioritas atau penting yang memiliki efek besar terhadap pekerjaan lainnya. Misal dalam pekerjaan konstruksi kita tidak bisa mengecor sebelum pembersihan selesai, itu kan. Dan misal pembuatan kolom, kita tidak bisa mengecor sebelum backcasting dipasang, karena kolom itu urutannya yaitu dari pemasangan besi, backcasting, cor. Jadi tidak bisa dicor kalau belum di backcasting, dan tidak bisa di backcasting sebelum pasang besi. Gitu, seperti itu misalnya. Jadi langsung saja saya akan gambarkan di Microsoft Project tentang milestone dan critical path ini atau jalur kritis. Oke, di sini saya memiliki contoh Microsoft Project yang sudah saya buat. Ini sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu pada tutorial WBS filenya. Pada tutorial work breakdown struktur ini adalah filenya sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan milestone, jalur kritis, dan input progres pekerjaan. Pertama, saya memiliki sebuah data tentang schedule pekerjaan dan nilai progresnya. Nah, untuk pembuatan nilai progres mungkin akan saya jelaskan pada tutorial selanjutnya. Di sini teman-teman ikutin saja atau anggap saja ini sudah dihitung untuk nilai progresnya. Saya mendapatkan nilai seperti ini. Untuk penjelasan tentang pembuatan nilai progres yang bisa diinput ke Microsoft Project akan dibahas lebih rinci pada selanjutnya. Oke, di sini saya akan membuat dulu di klik kanan ini task mode. Klik kanan, insert, task mode. Nah, seperti ini ya, klik. Task mode ini fungsinya untuk menunjukkan apakah pekerjaan tersebut atau sistem di Microsoft Project yang kita buat manually schedule atau auto schedule. Kita lihat di sini, ini auto schedule. Nah, klik di sini. Nah, ini udah di bawah kan, berarti udah auto schedule. Jadi ini untuk menentukan auto schedule atau manual schedule. Sebenarnya bisa juga dilihat dari sini. Kalau ini menandakan kliknya di sini, berarti udah auto schedule. Kita geser-geser, ternyata auto schedule. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan milestone. Sebenarnya pembuatan milestone ini tidak ada aturan khusus atau baku. Pekerjaan tersebut mau dibuat pada item pekerjaan apa sih gitu kan? Tidak ada. Milestone tersebut ditentukan oleh teman-teman sendiri. Teman-teman yang tahu pekerjaan itu penting atau tidak. Pekerjaan tersebut itu mempengaruhi pekerjaan secara global atau tidak. Jika terlambat, efeknya terdampak secara global atau tidak. Misal saya memiliki sebuah proyek pembangunan gudang A, di mana terdiri dari, kebetulan di sini hanya pekerjaan struktur saja. Kemudian pekerjaan struktur tersebut terdiri dari pekerjaan struktur fondasi, struktur utama, dan pekerjaan struktur atap. Nah, silakan teman-teman pilih milestone di pekerjaan apa sih yang penting.
Oke, pertama saya akan membuat milestone. Bagi saya, milestone yang penting itu di pekerjaan yang saya buat ini, yaitu di tiang panjang. Milestone pertama di tiang panjang, karena jika tiang panjang tidak selesai, bagaimana kita bisa mengecor file cap, bagaimana kita bisa menggali suatu pondasi, karena galian pondasi itu ya digali pada file cap yang terpasang. Itu bagi saya ini penting. Saya buat milestone-nya dengan cara klik di bawahnya cor, klik di sini, terus kemudian insert task, kemudian saya tulis milestone. Ya, seperti ini. Kemudian karena ini masih manual schedule, saya buat auto schedule. Nah, maka akan seperti ini. Milestone ini, tadi ingat, milestone itu adalah 0 day atau 0 hari, sehingga saya buat 0. Nah, seperti ini. Maka akan hasilnya hanya berupa titik kecil di sini, karena 0 day. Kemudian saya klik di sini 2 kali, kemudian akan muncul task information. Di sini ada general, predecessor, results, advanced, note, dan custom file. Teman-teman pilih advanced. Di sini akan langsung tercentang otomatis mark task as milestone, karena 0 day. 0 day ini akan mencentang secara otomatis tulisan di sini. Kemudian saya buat di sini constraint type-nya itu atau tipe pemaksaannya, atau istilahnya kalau bahasa Indonesia itu tipe pemaksaan atau dipaksa, must finish on, harus selesai. Dalam tanggalnya kita samakan. Di sini tadi saya milestone itu tanggal 24 April harus selesai. Jadi saya buat di sini constraint-nya itu 24 April. Kemudian oke. Kemudian di sini jangan lupa kodenya, yaitu 8FF. Nah, artinya milestone ini sama dengan finishnya cor. Kemudian di sini saya rubah kodenya, klik 2 kali, pilih predecessor. Milestone ini nomornya nomor 9, jadi 9FS. Oke. Maka sudah terciptalah milestone, dan di sini lihat tandanya. Tandanya itu merah, beda ya sama yang lain. Ini menandakan tanggal tersebut harus selesai atau dipaksa selesai tanggal 24 dan wajib selesai tanggal 24 April 2020. Lalu saya lanjut ke milestone kedua. Milestone itu boleh berapa jumlahnya, tergantung kebutuhan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan bisa sebanyak-banyaknya, tergantung. Semakin banyak pekerjaan, ya semakin banyak milestone-nya biasanya. Saya buat lagi di sini milestone. Saya buat di sini auto schedule, buat 0 day. Kemudian saya coding di sini 48FF. Klik 2 kali, pilih advance. Di sini sudah tercentang otomatis must finish on, karena saya harus selesai tanggal 14 Juni. Saya tulis constraint date-nya itu 14 Juni. Seperti ini. Kemudian oke. Tulis di sini continue saja. Oke. Maka di sini akan ada tanda titik 1 menandakan milestone. Dan di sini warnanya juga ada date di sini kelihatan. This test has a must finish on constraint on 14 Juni 2020. Jadi pembuatan milestone seperti itu. Dan ini tanda-tanda merah di sini itu adalah termasuk jalur kritis. Jika di Microsoft Project itu teman-teman pilihnya tracking gun, maka jika teman-teman sudah mengkode secara otomatis, Microsoft Project akan membuat jalur kritis berdasarkan coding teman-teman. Ini akan terbuat secara otomatis. Di sini saya berarti sudah memiliki milestone dan juga jalur kritis.
Oke, langkah selanjutnya adalah saya menginput data progress. Perlu diingat lagi, teman-teman, milestone itu tidak harus tulis milestone sebenarnya. Milestone itu hanya 0 day. Yang disebut milestone ada 0 day. Di sini tidak harus baku tulis milestone. Teman-teman bisa ganti, misalnya harus finish itu kan. Tidak apa-apa. Tapi tetap di sini centangnya tetap milestone. Namanya tetap milestone sebenarnya. Milestone itu adalah nama dari 0 day ini, bukan nama dari sini gitu. Misalnya di sini bisa juga tulis misalnya serah terima. Seperti itu. Tidak baku. Yang disebut milestone adalah yaitu 0 day-nya ini atau titik landmark-nya. Seperti ini. Itu udah milestone. Jika 0 day, berarti otomatis itu milestone. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja saya akan menginput nilai progress. Seperti biasa, jika sudah kita membuat perencanaan seperti ini, sebelum kita membuat atau menginput progress, alangkah baiknya kita buat baseline. Pertama, teman-teman klik project, kemudian pilih set baseline, pilih set baseline di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih set baseline seperti ini. Di sini ada baseline 0 sampai baseline 10. Pilih aja di baseline 1, baseline 0. Kemudian pilih pokoknya entire project. Entire project itu keseluruhan. Kalau selected task itu hanya tas-tas atau tugas-tugas atau item pekerjaan tertentu saja. Kemudian pilih OK. Nah, maka akan muncul baseline seperti ini. Hitam di bawahnya. Ini adalah baseline. Oke, jika kita sudah set baseline, kemudian kalau saya biasanya munculkan antara baseline dan aktual. Baseline itu rencana dan aktual. Ini adalah aktual yang kita buat sebelumnya itu. Jadi baseline itu untuk acuan atau biar kita melihatnya gampang. Tanggal rencananya berapa, tanggal aktualnya berapa. Kalau saya dengan cara klik kanan di sini, insert kolom, pilih baseline. Baseline-nya pilih star. Seperti ini. Maka akan muncul tanggal yang sama dengan start di sini. Klik lagi di sini, insert kolom, pilih baseline, tapi yang finish. Nah, seperti ini. Tanggal baseline ini, baseline start, ini akan sama dengan start di sini tanggalnya. Finish ini akan sama dengan baseline di sini akan sama dengan finish di sini. Kemudian, saya biasanya kalau saya lebih senang yang nanti yang saya akan buat aktual ini, saya ganti namanya. Tinggal klik saja 2 kali di sini, tulisnya ACT.star. Seperti ini. Terus ganti juga nama finishnya, ACT finish. Nah, seperti ini sudah jadi. Sebenarnya ada cara cepat. Saya contohkan di sini. Kita bisa membuat langsung dengan insert kolom aktual. Ada di sini sudah tersedia. Tapi tulisan di sini akan NA semua gitu kan. Jadi kita bingung untuk acuannya. Di sini juga ada namanya aktual finish. Nah, tulisan juga NA gitu kan. Tanggalnya tidak sesuai dengan ini gitu. Sama saja sebenarnya, cuman saya lebih senang seperti ini. Dan kalau bisa penamaan aktual start sama finish ini tidak sama dengan aktual di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman dibuat, misalnya saya kasih contoh ya, misalnya teman-teman tiba-tiba ganti aktual finish kayak gini, aktual start gitu kan, dia akan berubah jadi NA gitu kan. Jadi buatlah nama yang tidak sama dengan program yang tersedia di Microsoft Project. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan mencontohkan antara saya merubah nama di sini dengan saya membuat aktual start. Ini sebenarnya metodenya sama saja. Tergantung hobi teman-teman, tergantung
teman-teman pengen seperti apa. Sebenarnya prinsipnya sama. Saya akan contohkan, misalnya yang tadi saya tulis di sini dengan nama yang saya ganti. Misalnya untuk bor tanah itu 1 April sampai 15 April 100%. Oke, saya contohkan di sini, pilih detail, aktual, pilih 1 April sampai 15 April. Kemudian progress 100%. Oke. Lihat di sini. Yang sini udah saya rubah tadi 1 April sampai 15 April. DNA pun secara otomatis akan berubah. Di aktual ini akan berubah seperti tanggal yang saya input di sini. Oke, saya bedakan misalnya saya menginput yang NA ini. Yang untuk backlisting detail aktual, misalnya untuk backlisting itu tanggalnya 15 April sampai 21 April 100%. 15 April sampai 21 April. 21 April bukan Mei. April 100%. Kemudian oke. Nah, lihat di sini saya menginput di sini pun ini otomatis secara ini berubah mengikuti tanggal ini. Jadi prinsipnya aktual start sama aktual finish yang saya rubah namanya dengan aktual start sama aktual finish yang saya input dari kolom insert kolom ini yang sudah tersedia di Microsoft Project sama saja. Jadi seperti itu, silakan teman-teman gunakan metode yang teman-teman senangi itu. Yang penting pekerjaan tersebut mudah bagi teman-teman. Oke, saya pilih saja salah satu ya. Saya pilih yang saya ganti namanya, saya hapus. Klik kanan, hide column. Klik kanan, hide column. Ini juga saya hide column. Ya, tidak terlalu banyak kolomnya. Oke, geser-geser. Seperti ini. Nah, saya lanjutkan untuk penginputan ya. Tadi baru selesai sampai backlisting, kemudian pembesian. Pembesian itu tanggal 20 April sampai 24 April 100%. Pembesian 20 April sampai 24 April. 24 April ya. 24 April 100%. Kemudian oke. Lanjut lagi ke cor. Cor itu 25 April sampai 28 April. Next. Cor, ini cor ya. 25 April sampai 28. 25 sampai 28 April. Progress 100%. Kemudian saya lanjut ke galian tanah fondasi. Itu mulai tanggal 28 April tapi belum finish, masih progressnya 80%. Kita naik ke tadi galian tanah fondasi 28 April 80%, menunjukkan belum selesai pekerjaannya. Kemudian oke. Lanjut lagi bobok tiang panjang 1 Mei 13%. Next 1 Mei 13%. Oke. Sini sudah selesai. Input semua. Progresnya belum ada lagi. Berakhir di bobok tiang panjang 13%. Kita lihat di sini ada keterlambatan karena di baseline di sini tidak sama dengan aktual. Di sini ternyata terdapat selisih, semakin nendang ke belakang semakin mundur pekerjaannya, yang mengakibatkan atau dapat diprediksi pekerjaan tidak finish tepat waktu. Karena lihat di milestone terakhir ini tidak sejajar endingnya, menunjukkan adanya keterlambatan. Bisa juga teman-teman dilihat dengan cara klik kanan di sini, insert column, finish variance. Nah,
seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat prediksi selesainya atau terlambatnya pekerjaan berapa hari gitu kan. Ternyata kan di sini finish pareanya itu diprediksi pekerjaan akan terlambat selama 3 hari. Yang awal rencananya di baseline itu selesai 14 Juni, nyata aktualnya itu dengan berbagai macam keterlambatan diprediksi finishnya itu aktualnya itu sampai saat ini, sampai input progress sampai tanggal 1 Mei itu akan selesai tanggal 17 Juni. Di mana kalau kita lihat di project, kita lihat di report, kemudian in progress, critical task. Nah, di critical task ini ada titik-titik yang merupakan jalur kritis seperti ini. Nah, ini harus finish. Ini kan tadi itu adalah milestone. Dia masuk ke jalur kritis. Di sini saya belum input progressnya 100%. Di sini bubuk tiang panjang itu jalur kritis yang sampai saat ini ada pekerjaan setelah di input progress yang menjadi jalur kritis baru. Kemudian di report lagi kita lihat late task itu tugas yang terlambat. Jadi setelah kita input progress terakhir yaitu di galian tiang panjang, tugas atau item pekerjaan terlambat yaitu harus finish milestone-nya. Emang sengaja saya belum input. Kemudian saya lihat di milestone report-nya. Di sini juga milestone report-nya terlambat, late milestone. Harus finish 24 April. Jadi kan menunjukkan pekerjaan milestone yang kita buat untuk milestone 1 ini tidak tercapai, sehingga biasanya project manager atau scheduler saat melihat milestone ini tidak tercapai dan titik kritis ini atau schedule ini nendangnya jauh banget dari rencana, dia akan membuat perubahan, biasanya dengan merubah schedule dari R0 revisi 0 menjadi revisi 1, revisi 2 atau revisi 3 sampai pekerjaan itu endingnya tetap sama sesuai rencana awal kita, yaitu tanggal 14 Juni serah terima. Oke, saya input dulu harus finishnya ini milestone-nya. Saya input sesuai dengan data realisasi lapangan, yaitu finish 28 April di COR ini. Harus finish aktualnya 28 April. Finishnya juga 28 April. 28, duration 0. Ininya complete-nya 100%. Oke. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Kalau ini berubah jadi 1, balikin lagi jadi 0. Seperti itu, karena ini milestone. Tandanya akan seperti ini. Ini adanya keterlambatan dari rencana ke aktual. Atau bisa juga teman-teman menandai dengan tanda panah. Biar lebih jelas, klik kanan. Information. Atau teman-teman klik 2 kali, add pen. Di sini deadline, teman-teman silakan tulis deadline tadi rencana awal 24 April. Maka ini akan berubah kalau misalnya saya zoom seperti ini. Sini teman-teman lihat ada tanda panah. Tanda panah seperti ini. Ini tadi yang kita buat sebagai deadline biar teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah milestone dan ini adalah realisasinya seperti itu. Jadi untuk hubungan antara jalur kritis, milestone, dan pembuatan atau penginputan progress untuk saat ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.